Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Reza Syahrizwafan, Muhammad Rizky Ramdhani, dan saya sendiri, Adelia Bewi Rohila, akan menjelaskan tentang Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan juga berbagai persoalan gender, perspektif HAM dan hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Hak Politik. Konvenan Internasional atau Hak-Hak Sipil dan Politik, atau bisa disebut juga dengan International Convention on Civil and Political Rights, atau yang disingkat dengan ICCPR, merupakan produk Perang Dingin. Ia merupakan hasil dari kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok sosialis dan negara kekuatan blok kapitalis. Saat itu situasi politik dunia berada dalam perang dingin atau yang disebut dengan Cold War. Konvenan atau Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Convention on Civil and Political Rights merupakan produk Perang Dingin pada tanggal 10 Desember 1948. PBB mengeluarkan deklarasi Universal HAM setelah melalui perdebatan panjang dalam sidangnya tahun 1951. Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang konvenan tentang hak sipil dan politik. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal. Saat ini, Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik itu, atau yang disingkat dengan KIHP, telah diratifikasikan oleh 141 negara. Itu artinya tidak kurang dari 95% negara anggota Perserikatan Bangsa atau PBB yang berjumlah 159 negara itu telah menjadi negara pihak atau state parties. Dalam konvenan tersebut, tinjau dari segi tingkat ratifikasi, maka dapat dikatakan konvenan ini memiliki tingkat universalitas yang sangat tinggi bila dibanding dengan perjanjian internasional hak asasi manusia lainnya. Tidak salah apabila kemudian konvenan ini dimasukkan menjadi bagian dari International Bill of Human Rights. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang memenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Terus klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis non-derogable, yaitu hak-hak bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Yang pertama ada hak atas hidup, yang kedua hak bebas dari penyiksaan, terus hak bebas dari perbudakan,
Yang keempat, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian. Terus yang kelima, hak bebas dari pemindahan yang berlaku surut. Terus hak sebagai subjek hukum, dan yang terakhir, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia gitu. Terus di sini ada pengertian HAM. Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sebagaimana dikutip oleh Baharudin Lopa, ialah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Terus ada juga pengertian gender. Gender dipahami sebagai suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yang dikonstruksi. Gender mengacu pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial itu. Terus keadilan gender adalah suatu perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat. Keadilan gender menonjolkan pentingnya kesetaraan hasil. Keadilan gender suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizwan. Saya di sini ingin menjelaskan keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan gender adalah suatu perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat. Keadilan gender menonjolkan pentingnya kesetaraan hasil. Keadilan gender suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan peluang untuk kesempatan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang memiliki potensi sama. Kerjasama mereka dapat mempercepat kemajuan pembangunan di segala bidang. Contoh, pembangunan jembatan di desa akan cepat terlaksana apabila melibatkan perempuan dalam perencanaan, karena jumlah penduduk perempuan lebih banyak dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi. Pembangunan sebaiknya memenuhi aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan dan tempat penitipan anak. Selanjutnya, upaya perlindungan terhadap ketidakadilan gender. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadi HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum. Bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang
perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sudah selayaknya negara Indonesia ini menempatkan perempuan pada prioritas untuk memperoleh perlindungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.